Halo semua, kami dari kelompok B Double Shot dengan saya Widya Nugraha Putra dengan NIM 1351910. Saya Jonathan Richard Sugardi dengan NIM 135191128. Dan saya Stefanus dengan NIM 135191101. Kami di sini akan melakukan semacam demo terhadap aplikasi yang sudah kami buat untuk memenuhi tugas besar 2 strategi algoritma. Tugas besar 2 kali ini bertemakan People You May Know. Jadi kami diberi daftar node dan hash dari node tersebut. Lalu kami memiliki tugas untuk mengaplikasikan fitur friend recommendation and export friends. Nah, pertama-tama kami mengolah datanya disimpan dalam array H. Lalu dari setiap edge tersebut kita simpan node-node yang ada. Jadi list nodes ini memiliki semua nama-nama nodes yang ada dalam graph. Setelah menyimpan semua nama-namanya, kita membuat adjacent list sebesar banyaknya node tersebut. Nah, tiap-tiap pasangan dari edge tersebut kita masukkan ke adjacent list masing-masing. Oke, jadi data yang kita gunakan hanya itu. Oh ya, dan tidak lupa adjacent list-nya di-sort terlebih dahulu tiap elemennya agar sesuai dengan requirement dari tugas 2 ini. Di fitur pertama yaitu friend recommendation, kita udah punya adjacent list-nya, udah punya nodes, daftar nodes-nya, lalu kita punya node yang pengen dicari friend recommendation-nya. Lalu dari masing-masing tetangga node tersebut, misalkan node yang ingin dicari adalah node A, dari masing-masing tetangga node A, kita cari tetangga dari tetangga node A yang bukan merupakan tetangga node A. Jadi, misal ada node A bertetanggaan dengan node B, maka kita akan mencari semua node tetangga dari node B yang bukan tetangga dari node A. Nah, ketika sudah ditemukan, maka kita masukkan ke dalam map atau dictionary. Itu sudah ada node-nya, tinggal kita tambahi banyak mutual friends-nya. Nah, begitu kita sudah mendapatkan daftar mutual friend node-nya, kita melakukan setelah kita dapat map atau dictionary yang udah kita dapatnya tadi, terus diubah ke list lagi dan di sort mana aja akun yang punya mutual friends terbanyak sama node yang dicari ini. Nah, lalu untuk masing-masing node yang udah ditemukan, kita cari mutual friends-nya pakai fungsi mutual friends. Nah, jadi mutual friends ini algoritmanya gampang, ada 2 node dan dipastikan 2 node ini mempunyai mutual friends karena digunakan hanya ketika ada di dalam friend recommendation. Nah, jadi mutual friends ini dilihat aja tetangga dari misalnya node A dan node B, dilihat tetangganya mana yang kira-kira sama. Nah, kalau sama berarti dimasukkan ke dalam hasilnya. Selanjutnya merupakan fitur explore friends dan saya serahkan kepada 2 teman saya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke breadth first search atau disingkat dengan BFS. Kalau BFS sendiri biasanya itu memiliki makna kalau kita lebih mendahulukan tetangga dibandingin mendahulukan anak, daripada mendahulukan turunan. Jadi kalau di suatu pohon yang memiliki beberapa upah pohon yang ada di bawah anak itu atau adjacent list-nya yang akan didahulukan, baru keturunan dari upah pohon itu masing-masing. Nah, bagaimana sih algoritmanya dalam C# ini? Jadi kalau dalam algoritmanya dilihat bahwa pertama itu kita akan melakukan looping untuk membuat predecessor masing-masing diberi nilai -1 dulu yang di awal sebagai inisialisasi awal. Mengapa diberi nilai -1? -1 itu memiliki makna dia tidak punya orang tua, atau mungkin bisa dibilang sebagai parent yang paling tua, atau mungkin bisa jadi startnya juga. Nah, selanjutnya kita akan mengassign semua nilai visited sebagai false. Jadi itu tidak ada yang pernah dikunjungi. Tujuannya ini agar kita dapat
melacak mana saja nodal-nodal yang sudah dikunjungi sebelumnya. Nah, algoritma utamanya ada di bagian sini, yaitu kita akan melakukan looping. Pertama, kita akan memberikan nilai temporary berupa adjacent list startnya sendiri. Selanjutnya, untuk setiap adjacent list di dalam setiap adjacent list ya, dilakukan looping. Nah, jika nodal yang dimaksud belum dikunjungi, maka nodalnya akan diubah menjadi ditemukan. Found sama dengan true. Itu yang pertama. Nah, lalu predecessor dari nilai itu adalah sang parent, yaitu I. Jadinya jika A memiliki anak BCD, maka BCD memiliki orang tua masing-masing sama-sama A. Itulah fungsi dari predecessor val sama dengan I. Setelah itu, outputnya diberi nilai val. Selanjutnya di bagian bawah, di bagian sini bertujuan untuk melakukan printing atau mengeluarkan hasilnya. Hasilnya itu dapat kita tentukan dengan cara melihat dari predecessornya. Mengapa dilihat dari predecessor? Untuk mendapatkan urutan yang tepat. Nah, jadi itu ketika predecessor I tidak sama dengan nodal pertama, nodal yang menjadi start, jadinya itu akan ditambahkan hasilnya, nodal dari predecessor itu sendiri, lalu untuk I-nya diubah menjadi nilai dari parent-nya. Setelah itu, hasilnya sudah dimunculkan, itu berarti posisinya bakal terbalik. Karena terbalik dari anak sampai ke orang tua, baru dibalik lagi menggunakan fungsi reverse, sehingga dari orang tua menjadi ke anak. Lalu setelah itu akan mengembalikan nilai hasilnya. Selanjutnya ada depth first search. Silakan kepada Jonathan Ricci. Oke, jadi algoritma selanjutnya itu adalah depth first search, atau bisa dipanggil DFS. Depth first search itu berbeda dengan breadth first search yang mencarinya lebih ke pertemuan yang paling dekat. Kalau depth itu lebih ke mendalam pencariannya. Jadi intinya depth first search itu mengarah ke rekursif. Pertama ini apa yang dilakukan di fungsi depth first search itu lebih ke menginisialisasi semua komponen-komponen yang dibutuhkan untuk rekursifnya nanti. Yang head-nya ini diinisialisasi, ini ada user-nya, kita dimasukin, terus in head itu membaca indeks dari head-nya di mana, indeks dari user-nya. Nah, lalu yang output ini hasilnya nanti, dan output aslinya ini nanti yang setelah diterjemahkan. Jadi yang kita pakai itu nanti JSON list-nya aja, nodes-nya nggak dimasukkan ke depth first search untuk efisiensi memori, karena nodes itu kan isinya string, jadi lebih jahat memori. Jadi yang dimasukkan ke recursive depth first search-nya hanya JSON list yang berupa list of string, list of integer, array of list integer, head, dan output-nya. Sekarang kita lihat ke depth first search help. Ini cukup sederhana. Yang pertama kita tampung kita tampung adjacent list dari indeks. Indeksnya itu kan tadi yang diperoleh dari head ini, user ya. Kita tampung dulu di dalam suatu list integer temp, lalu di dalam output kita tambahkan indeks karena dia harus ditambahkan gitu, nah dimasukkan. Lalu untuk setiap komponen dari temp, kita ulangi depth first search secara rekursif sampai outputnya itu sudah memiliki semua yang ada di temp. Kalau sudah, nanti output itu bakal menghasilkan depth first search dari user sampai semuanya sudah terkunjungi, kecuali yang tidak bisa dikunjungi. Lalu di sini, setelah outputnya sudah didapatkan, kita lakukan for each, dimasukkan ke dalam output asli, yang dimasukkan ke output aslinya itu yang sudah dipetakan ke nodes-nya, lalu di return. Lalu untuk mendapatkan path, digunakan getPath DFS, kita butuh JSON list, butuh outputnya itu didapatkan dari yang DFS tadi, lalu N-nya yaitu destinasinya, untuk mencari path-nya dari user ke N ini. Nodes-nya itu seperti yang tadi, nama-nama dari nodes-nya. Lalu di sini cari dulu N index-nya itu ada nggak di output. Jika tidak ditemukan, langsung return path kosong saja, karena emang nggak ada. Kalau ditemukan, kita menggunakan memanfaatkan prinsip rekursif dari DFS.
Kalau DFS itu dari yang paling depan itu pasti ada cara untuk ke yang di belakang-belakangnya. Jadi kita bisa traversal dari belakang, kita cek dari end index, dari indeks dari si destinasi, kita traversal. Kalau kita melihat setelahnya itu punya edge dengan yang destinasi ini, kita ambil dia, masukkan ke dalam output. Tapi kalau nggak ada, kita skip. Jadi itu diulangi terus sampai didapatkan yang paling depan. Nah, setelah itu, karena tadi kita traversalnya dari belakang, berarti kita sekarang harus di reverse, lalu tinggal di return. Mungkin kalau yang dari explore friends, sejauh ini cuma seperti itu. Kita lanjutkan ke demo front end-nya, langsung ke GUI-nya. Ini hasil GUI yang kita buat. Pertama, input filenya dulu. Ini hasil visualisasi graf yang dibuat dengan bantuan MSAGL. Sekarang bisa dipilih akunnya, usernya mau dipakai yang mana, dari mana. Kalau kita pilih salah satu, mutual friends-nya langsung keluar. Kalau kita ganti, kita bisa dapat yang lain-lainnya juga. Lalu untuk yang fitur explore friend, kita bisa menaruh, misalnya kita mau cari dari C ke G dengan menggunakan DFS. Lalu dengan submit, kita sudah mendapatkan kalau dari C ke G itu ternyata 5th degree connection dengan ini path-nya. Lalu kalau mau coba yang BFS, kita lihat lagi, ternyata dari C ke G bisa langsung. Jadi dari BFS itu memang hasilnya selalu yang paling dekat. Kalau DFS bisa muter-muter dulu. Mungkin sekian yang bisa kami presentasikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.